Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, penyambut Natal yang berhasil. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan demi kesempatan. Secara khusus ketika kami memasuki bulan Desember, Tuhan boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh menyambut lahirnya Juru Selamat ke tengah dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan belajar satu bagian firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini sungguh menguatkan, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Bethlehem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap momen menjelang Natal, kita pasti mendengar kisah tentang orang Majus, Herodes, para imam. Mungkin kisah ini sudah berulang kali kita dengar. Mungkin sejak kita masih di sekolah minggu bahkan tak berapa puluh kali kita mendengar kisah ini. Narasi tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias yang tercatat di dalam Injil Lukas, adalah sebuah narasi yang mengisahkan beberapa tokoh yang bermain di dalamnya. Kalau kita membaca kisah ini dengan teliti, maka yang pertama kita akan menemukan Yesus sendiri sebagai tokoh di dalam kisah itu. Orang-orang Majus dari timur, Herodes, para imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, dan tentu saja bapak ibu dari bayi Yesus itu. Narasi ini dimulai dengan satu pernyataan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari pernyataan tersebut, ada satu informasi bahwa ada orang-orang Majus, yaitu orang asing, orang-orang yang berasal dari timur. Mereka jelas bukan orang Yahudi, tetapi mereka mau datang mencari bayi Yesus. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh demi mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka mencari sang raja di negeri asing yang sama sekali tidak mereka ketahui sebelumnya. Mereka hanya mengandalkan petunjuk dari bintang, mengandalkan tanda alam yang menuntun mereka hingga sampai ke tempat tujuan. Orang-orang Majus itu jelas tidak kenal siapa sang raja itu, siapa bapak ibu bayi tersebut.
Tetapi mereka mau mencari tahu informasi tentang raja orang Yahudi itu. Ada dorongan yang begitu kuat di dalam diri mereka untuk mencari tahu siapa raja orang Yahudi itu. Seperti apakah dia? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus yang datang dari timur kemudian mencari bayi Yesus. Dan setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka dikatakan sujud menyembah dia. Bagi mereka Yesus adalah jauh lebih utama, jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka tidak datang hanya untuk menyembah dia. Bahkan mereka juga memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Persembahan yang mereka bawa berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah barang yang begitu berharga. Emas biasanya diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai raja. Jadi ketika mereka membawa emas, artinya mereka menyatakan bahwa Yesus adalah raja. Kemenyan, pemberian yang biasanya diperuntukkan bagi seorang imam. Yesus adalah imam agung yang membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Mur adalah hadiah yang akan diberikan kepada orang yang akan meninggal. Mur biasanya dipakai untuk membalsam tubuh orang yang telah meninggal. Pemberian yang dibawa oleh orang Majus menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan segala sesuatu yang mereka berikan dengan baik. Mereka sudah persiapkan sebelumnya. Itu menunjukkan satu kesungguhan dan kesiapan hati mereka di dalam mereka menyambut sang bayi, raja orang Yahudi itu. Orang-orang Majus dapat dikatakan mempersiapkan segala sesuatu untuk mereka berikan kepada sang raja, kepada bayi itu. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk meminta sesuatu, melainkan mereka memberikan sesuatu. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendapat sesuatu, melainkan mereka kehilangan sesuatu. Tetapi kerelaan mereka untuk berkorban, ada sesuatu yang mereka dapatkan, yang tidak dapat dinilai dengan harta, yaitu sukacita. Sukacita yang mengalahkan waktu, tenaga, harta yang telah mereka berikan bagi Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika orang Majus itu mencari bayi Yesus dengan segala kesiapan hati mereka, bagaimana dengan Herodes dan para imam? Herodes terlihat seperti ingin mencari bayi Yesus. Dia berkata, "Pergi, selidiki, lalu kabarkan supaya aku pun datang menyembah dia." Tetapi pertanyaannya, apakah Herodes sungguh-sungguh mau mencari bayi Yesus dan menyembah dia? Dari cerita selanjutnya kita tahu bahwa Herodes bukan ingin menyembah bayi Yesus, tetapi yang ingin dia lakukan adalah membunuh bayi Yesus itu. Herodes takut kehilangan posisinya, sehingga ia ingin menyingkirkan Yesus dan membunuh Yesus. Herodes tidak pernah menyiapkan hatinya menyambut Sang Mesias. Dia tidak berhasil menyambut Sang Mesias. Bukan hanya Herodes yang tidak menyambut Sang bayi Yesus. Para imam dan ahli Taurat yang tercatat di dalam narasi ini juga tidak melakukan apapun. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang kelima dikatakan bahwa Herodes meminta keterangan dari imam kepala dan ahli Taurat di mana Kristus akan dilahirkan, dan mereka menjawab di Bethlehem di tanah Yudea sebagaimana tertulis dalam kitab para nabi. Para imam kepala dan ahli Taurat adalah golongan yang notabene paling tahu tentang nubuatan Mesias. Karena itu Herodes memanggil mereka. Namun mereka sendiri tidak menanggapi berita dari orang Majus itu. Mereka yang paling tahu tentang nubuatan para nabi, tetapi mereka tidak mau tahu, tidak peduli dengan berita kelahiran tersebut. Mereka terkejut tetapi mereka tidak menanggapinya sebagaimana orang Majus menanggapi berita kelahiran Yesus. Mereka menyadari bahwa Mesias akan datang di Bethlehem sesuai dengan nubuatan para nabi. Tetapi mereka tidak menanggapi sebagaimana mestinya. Mereka tidak berusaha mencari tahu di mana sang bayi Yesus itu lahir.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember merupakan bulan yang cukup sibuk bagi kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sibuk menyiapkan acara Natal di gereja. Mungkin kita sibuk menyiapkan pernak-pernik Natal. Ada banyak persiapan yang kita lakukan. Natal yang sesungguhnya adalah peringatan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dunia ini sebagai juru selamat. Peringatan ini bukan sekedar peringatan secara semata, melainkan sesungguhnya kelahiran Yesus di dalam hati saudara dan saya. Sudahkah kita menyadari hal ini? Orang Majus datang dengan segala kesiapan hati mereka mencari bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mereka memberikan harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka, diri mereka demi mencari Sang Bayi Yesus. Mereka adalah penyambut Natal yang berhasil. Mari, saya mengajak kita semua menjadi penyambut Natal yang berhasil, seperti orang Majus yang datang mencari bayi Yesus dengan segala kesiapan hati mereka. Sudahkah kita menyambut Dia, Sang Juru Selamat, ke dunia ini dengan segala kesiapan hati kita? Sudahkah kita menjadi penyambut Natal yang berhasil? Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan setiap kita.